Artinya sejak saya tanda tangani maka surat keputusan tersebut itu berlaku. Ya. Yang mana akhirnya seluruh ID card, seluruh SK yang sebelumnya ada, atribut-atribut yang sebelumnya ada itu sebelum saya buat keputusan ini, siapapun berhak kalau dia masih anggota GP Sagera berhak menggunakan atribut-atribut tersebut. Ya. Saya berikan contoh, ya, Mas Korwil misalnya. Mas Korwil boleh Bang Don menggunakan ID card GP Sagera. Kenapa? Karena belum saya cabut yang lama. Ya. Demikian pula misalnya Mas Korwil di kendaraannya itu menempel stiker GP Sagera, boleh. Karena Mas Korwil adalah anggota GP Sagera. Gitu loh Bang Don. Ya. Tapi Bang Don, setelah saya buat putusan itu ada aturan di bawahnya bahwa itu akan saya angkat kembali. Nah, dan saya aktifkan kembali menggunakan SK dan ID card yang baru. Nah, artinya maka yang dulu itu sudah tidak bisa dipakai, gitu loh, ya toh. Nah, ya. Pertanyaannya Bang Don, berarti kenapa saya melakukan hal tersebut padahal tidak ada saya buat begini. Ini ada latar belakang, ya. Sesungguhnya kalau proposal itu ada namanya latar belakang. Tapi karena ini surat keputusan kita hanya membuat poin-poinnya saja demi efektivitasnya. GP Sagera, Garda Pemuda Sagera itu di luar sana itu SK sudah banyak yang saya tanda tangani Bang Don, ya. Persoalannya adalah dulu kan setiap Porcam memiliki 7, Pomdes memiliki 7. Lah persoalannya adalah yang pertama Bang Don, ini pertimbangan saya. Yang pertama adalah bahwa di antara teman-teman itu ada yang sudah saya keluarkan atau sudah saya nonaktifkan. Lah, mudah mungkin sebagian orang mengusulkan bahwa ambil aja Pak itu. Rasanya mau saya ambil sekian banyak orang. Ya kalau itu sepeda motor kreditan misalnya saya bisa ngambil. Tapi kalau itu kan kita juga harus ada batas-batas. Toh apa sih yang dia pegang juga kan belum tentu itu dipergunakan gitu. Paham maksud saya Bang Don ya? Jadi banyak yang sudah itu saya keluarkan, tapi SK-nya masih disimpan tidak dikembalikan kan? Ya. Nah, kalau mau saya ngambil pun juga, ya kalau itu dipergunakan, kalau enggak kan saya malu Bang Don. Ya. Yang pertama, yang kedua, bahwa di GP Sagera itu Bang Don, itu yang dibutuhkan adalah bentuk keseriusan. Ya, saya selalu mengatakan, saya merekrut kalian itu bukan kemampuan, tapi kemauan. Jangan kemampuan, tapi kemauan. Lah, itulah juga yang akan saya uji Bang Don. Karena GP Sagera ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Saya tidak menginginkan GP Sagera hanya sekedar menjadi baju. GP Sagera hanya sekedar menjadi ID card, tapi bagaimana anak-anak ini benar-benar merasa memiliki dan juga giat serta aktif di dalam baju yang saya berikan, artinya perisai yang saya berikan. Ibarat kata begini Bang, saya memiliki baju rompi anti peluru. Lah, baju rompi anti peluru itu kan digunakan untuk perjuangan Bang. Iya. Tapi kalau itu ternyata setelah saya berikan, nah dia tidak pakai atau dia pakai, tapi bukan ketika masuk dalam perjuangan. Hanya buat sebagai pajangan. Ya. Lah untuk apa? Ya, belum lagi misalnya hal tersebut justru tidak dipergunakan untuk perjuangan, tapi dipergunakan untuk hal-hal yang lain yang negatif. Ya. Begitu Bang Don. Ya. Sehingga itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa saya tidak bisa mengambil ID card? Karena di GP Sagera itu gratis. Ya, sekali lagi saya katakan GP Sagera gratis. Alasan saya gratis, harapan saya mereka juga menjalankan seluruh roda organisasi juga secara gratis. Kan gitu. Artinya loh Pak Ketum, ID card itu terus siapa yang buat? Itu yang buat adalah tim kreator kita, namun itu menggunakan dana anggota sendiri untuk membuatnya. Artinya kalau ID card itu hak mereka, tapi kalau SK kemarin itu saya yang buat. Nah, ya. Sehingga saya mengambil sebuah sikap untuk saya registrasi ulang. Nah, artinya pendaftaran ulang agar supaya kita jelas nanti untuk apa
kita menjadi anggota GP Sagera. Iya. Ada nggak masih kemauannya? Terutama di titik beratkan di sini adalah kemauan. Ya, saya tidak mau teman-teman yang masuk di dalam GP Sagera itu hanya menunjukkan kesombongan. Ya, GP Sagera ini bukan ada syaratnya yang paling kaya misalnya, ya banyak uang misalnya, pintar misalnya, enggak ada. Iya toh? Iya. Kemauan, ketulusan, keikhlasan, kan gitu toh, dan rasa tanggung jawab serta memiliki. Nah, gitu loh Bang. Iya. Nah, itu yang saya inginkan. Lah, saya Bang Don, perlu saya umumkan kepada masyarakat bahwa yang dikeluarkan sudah jelas, ya. Sebelumnya sudah saya umumkan. Ya. Sebelumnya sudah saya umumkan, itu jelas, itu yang pasti tidak ada pertanyaan dari masyarakat. Tapi sekarang yang tidak saya umumkan, apakah itu masih menjadi anggota GP Sagera atau tidak? Kan begitu ya Pak ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa di dalam grup kami tadi saya keluarkan itu sekitar 3 orang ya, kalau tidak keliru ya. Kita keluarkan 3 orang. Kenapa saya keluarkan 3 orang itu? Karena faktanya adalah tadi tidak hadir. Artinya dia tidak butuh untuk registrasi. Mau saya nggak sepeda motor lu, wabekona ganti plat nomor, dia tidak mau. Pertanyaannya adalah apakah sepeda motor tersebut itu tidak melanggar? Melanggar sudah. Kan begitu. Ya. Jadi di situ sebenarnya. Okay. Nah, tapi saya tidak otoriter, tidak begitu saja. Saya tidak memberikan pengumuman, terus saya buat sebuah putusan. Saya tidak seperti itu. Tapi sudah saya umumkan jauh-jauh sebelumnya, dan kenapa saya gunakan di hari Minggu. Nah, gitu loh Bang Don. Nah, untuk mengetahuinya, Bang Don, agar Bang Don kan bukan GP Sagera, IPA bukan GP Sagera, OSI bukan GP Sagera, ya toh. Yang dilakukan, yang tahu ini adalah Mas Kowil di dalam grup. Nah, coba lihat Mas Kowil. Di dalam grup apakah saya sudah mengumumkan dan kapan saya mengumumkan, apakah tadi siang, sehingga mereka tidak ada kesempatan saya bertindak otoriter, sekarang datang, pokoknya kalau nggak datang saya pecat kalian, gitu ya. Karena butuh diverifikasi Bang Bro. Betul. Nah, ada nggak Bang Bro? Untuk pengumuman sendiri tanggal 19 April. Tanggal 19 April, sekarang tanggal 24, berarti 5 hari yang lalu ya. Tanggal 24 terbitnya SK berarti 5 hari. Ya. Artinya itu sudah memenuhi batas toleransi, dengan batas toleransi itu 3 hari gitu loh Pak Jo. Apa isinya Mas Kowil? Pengumuman bersifat penting. Anggota GP Sagera baik yang lama maupun baru berkumpul di kantor PBC Kapongan hari Minggu tanggal 24 April 2022 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dengan acara mencabut SK lama dan juga ID card yang lama, dilanjut dengan registrasi daftar ulang anggota GP Sagera. Registrasi ada garingnya enggak? Nggak mungkin kalau itu nggak ada. Atau apa? Kurung buka dan tutup daftar ulang serta pemotretan untuk pembuatan ID card anggota GP Sagera. Itu sudah jelas. Ya, itu Bang Don, sudah saya umumkan. Agar lebih jelasnya bagaimana kita perhatian terhadap anak buah, saya sudah merintahkan kepada Pak Kowil untuk mengadakan selalu koordinasi dengan anak buahnya. Karena ini tanggung jawabnya di Kowil gitu. Apakah Kowil, ini saya juga tidak tahu. Apakah Kowil juga mengumumkan atau menindaklanjuti apa yang saya putuskan atau yang saya perintahkan? Ada nggak Pak? Sudah. Dan saya seret kembali pemberitahuan itu tanggal 23 April. Tanggal 23 April. Saya seret lagi, takut lupa karena hari sebelumnya saya edikan lagi. Enggak, sebelumnya apakah itu sudah dilakukan? Kalau itu kan mengingatkan juga. Ya, sudah. Sudah ya. Dan Tanggal saya berapa juga ya? Mengingatkan itu. Mengingatkan tanggal 19 April langsung. Langsung ya hari itu juga. Jadi sebentar Bang. Ini tanggal 19 April juga dilanjutkan di Korcam saya. Untuk diteruskan dari Korcam kepada Kordes kepada anggota. Nah, yang saya umumkan itu di all GP Sagera.
Apa OGP saya kira ini? Grup yang di dalamnya itu berisi orang yang aktif di dalam WA Betul. dan yang tidak aktif di dalam WA. Yang ini kemarin jadi masalah. Ya, ya, ya. Ya, gitu loh. Apa Bang? Ya, ya. Pertanyaan saya, ketika itu ada pengumuman Mas Korwil ya, Siap. apakah yang diumumkan tanggal 19 itu semua dari keanggotaan GP Sakra di kala itu ya, di Ya. kala itu di grup itu sudah tahu semua Mas? Ya, dan saya lihat di rincian pembacaan itu semua membaca. Semua membaca, Semua membaca. tapi yang menanggapi termasuk pengumuman saya itu hanya sebagian. Siap. Ya, Artinya sudah tahu semua. sudah tahu tahu, semua, sudah. itu terbaca, sudah ada di dalam pemberitahuan notif itu bahwa itu dibaca. Dan itu Bang Don, saya sudah mengira bahwa si A, si B, si C tidak akan datang. Artinya apa? Untuk menanggapi saja dia tidak mau, Ya, ya. hanya membaca. Padahal ketika saya di grup saya selalu mengatakan, anak-anak, ini bukan koran. Ya, Ya. ini bukan koran. Artinya apa? Kasih tanggapan lah. Setidaknya menghargai siapa yang ngomong, apalagi itu pengumuman. Siap. Kalau guyon-guyonan sih mungkin anggap 5 orang. Saya guyon dengan Ipang, Doni nggak nanggepin juga tidak ada masalah. Betul kan? Ya. Tapi kalau misalnya Ipang memberikan pengumuman, maka yang lain ini harus menanggapi. Siap. Oke. Ya. Jempol kek, misalnya dia itu mungkin ya bisa jadi kan tangannya erengen ya, atau bisa jadi dia tidak mengenal huruf, ya jempol kek gitu loh. Tapi itu tidak ada. Jadi seperti itu Bang Don. Ya, ya. Ya, gitu loh. Artinya begini kan, ketika sudah itu semuanya tahu, maka yang tadi hadir atau yang tadi tidak hadir dari keanggotaan yang lama itu berarti memang sudah tidak mau dia menjadi anggota GP, bukan begitu? Secara implisit mengatakan bahwa dia itu tidak mau jadi anggota GP. Secara implisit. Nah, kenapa? Karena ya tadi itu dia sudah tidak eman dengan sepeda motornya sehingga tidak diperpanjang. Akhirnya apa? Tidak bisa keluar kota. Kasarnya kan seperti itu. Ya, ya. Yang bisa dia lakukan cuma ke sawah kan gitu aja. Jadi secara implisit, kenapa Bang Dot? Karena sangat jelas. Pengumuman lanjutannya saya dengan Pak Korwil itu sangat jelas. Bahwa bagi yang tidak datang, kan begitu toh? Ya. Iya toh? Ya. Berarti kita anggap tidak mau mendaftarkan. Iya, iya. Itu loh Bang Dot. Paham Bang Dot? Iya, paham, paham. Karena begini Bang Dot, kita di tim PBBH Badan Pengurus Harian, para pimpinan-pimpinan di atas itu tidak otoriter, kita tidak egois gitu loh. Ada salah satu kordes saya, kordesnya GP Sakera ini yang kesibukannya luar biasa menyangkut di bulan Ramadan karena beliau itu dikasih tanggung jawab Ya. untuk di masjid, yang mana dia memiliki tanggung jawab menjadi seorang imam. Iya. Dan jauh lagi. Dan jauh lagi betul. Tapi karena kemauannya yang besar, ini adalah Kordes Patemon, kemauannya yang besar dan dia ingin menghargai namanya daftar ulang tersebut karena dia sangat cinta dengan GP Sakera, maka orang ini turun atau datang merapat ke Situbondo. Bahkan pertama kali. Belum ada yang datang, dia sudah datang. Mas Ali Usman ini Ya, luar biasa. luar biasa. Jadi saya melihat seseorang itu anggota saya itu tidak harus, tapi kalau misalnya itu ada, kan begitu ya Bang Ya, Doni? ya. Jadi Mas Ali Usman itu datang, akhirnya meminta izin langsung kepada Pak Korwil. Saya berikan apa ini namanya tanggapan. Sebelumnya tidak saya tanggapi. Langsung saya katakan foto daftar, tulis daftar hadir, terus silakan lanjutkan. Karena ini perjuangan juga menjadi seorang imam di masjid. Betul. Saya juga tidak bisa atau tidak boleh, haram bagi saya melarang dia untuk mementingkan di sini. Maka tak suruh foto, tak suruh buat daftar hadir, dan saya persilakan untuk kembali menunaikan tugas yang mulia tersebut. Artinya Mas Kordes ini sudah meregistrasi. Ya. Yang kedua ada juga Bang Don, juga dari wilayah barat, gitu loh Bang Don. Dari wilayah barat ini saya kasih tahu Kordes Tribungan itu ya. Iya. Kan Mas Samsul. Tribungan, ya. Iya. Tribungan Pelandingan. Mas Samsul ini Kordes Tribungan Pelandingan ini luar biasa juga, saya hormat juga pada dia, saya hargai dia. Kenapa? Sekarang keluarganya ada yang di rumah sakit.
Iya, betul. Ya toh, keluarganya ada di rumah sakit, dia naik sepeda motor ya ke sini tadi ya. Sama Mas Ini luar biasa jiwa pemangkarnya luar biasa dengan sahabat Misrai. kita, Mas Misrai dengan saudaranya tadi juga ya. Iya. Padahal keluarganya ada yang di rumah sakit. Bentuk penghargaannya. Nah, kenapa tadi, mohon izin Bang Dom ya, Iya. kenapa tadi pembagian parcel tidak saya seperti yang kemarin, Iya, iya. tapi dilakukan dalam kondisi yang mendesak. Ya. Ini karena siapa? Karena saya menghormati Mas Samsul yang sudah merelakan ke sini. Untuk apa saya paksa Mas Samsul terlalu lama di sini? Hanya sekedar untuk membuat pajangan yang menarik. Akhirnya saya lakukan, udah kepada Pak Korcap, Mas Icuk, lakukan di luar sana dengan situasi yang sangat sederhana. Ya. Untuk apa saya memaksakan itu? Karena apa? Pengorbanan Mas Samsul dengan Mas Misrai ini luar biasa, yang harus saya itu hormati daripada saya hanya sekedar mendapatkan foto yang baik untuk saya pajang sebagai kenang-kenangan. Betul. Karena kenang-kenangan jiwa yang mau berkorban itulah lebih tinggi daripada hanya sekedar kenang-kenangan foto. Itu penghormatan saya kepada Mas Samsul. Kan itu toh? Betul. Nah, gitu loh Bang Don. Makanya sangat naif ketika itu dianggap saya arogan. Silakan tanyakan pada anggota saya. Saya selalu berkomunikasi. Siap. Bahkan beberapa kali ada usulan untuk ketemu, untuk ngumpul. Saya katakan kepada teman-teman, kapan yang bisa kalian lakukan? Kan gitu Iya. yang saya lakukan. Nggak pernah saya dengan Pak Korwil, dengan Pak Waka, dengan Bendum itu langsung membuat sebuah keputusan untuk besok karena besok saya kosong. Enggak. Betul. Saya pasti berikan kepada teman-teman. Bahkan ketika saya ada pengaduan atau ketika saya bergerak pun, ya Bang Dom ya, yang itu mendesak atau dalam kurun waktu yang sangat pendek, saya dengan tim, karena Bang Dom juga ikut ya pemangkat pusat, kita yang melakukan. Kita tidak merepotkan mereka, apa? Sebagai bentuk saya tidak otoriter kepada anak buah saya untuk memaksakan mereka datang dengan jarak tempuh yang sekian jauh hanya ingin hanya agar hadir. Bahkan ini Mas Don, saya bilang bahwa kalau seorang ketum ini dibilang otoriter, saya hanya akan ketawa karena gini. Pernah suatu waktu Pak Ketum itu meminta kepada saya untuk memutuskan sesuatu. Jadi ketum sendiri, walaupun Pak Ketum sendiri sudah bisa memutuskan gitu ya, tapi karena kebijakan seorang ketum terhadap bawahannya, terhadap saya atau Waka, dia minta ketum ini merembukkan atau apapun segala macam, padahal ketum sendiri sudah punya jawaban gitu. Nah ini ketum tidak otoriter di situ. Jadi dia memberikan keleluasaan kepada kita untuk berpikir. Gitu. Ya, ya. Ini Pak Ketum. Saya sepakat gitu loh. Artinya bahwa di organisasi GP Sagera ya itu musyawarah mufakat tetap dilaksanakan lah ya kan. Tapi kalau kalau kita di pemangkat pusat ya khususnya di Eselon memang apa-apa yang menjadi yang ingin dilakukan memang ketum ini selalu bermusyawarah dengan kita. Jadi hasil kesepakatan dari kita itulah yang kemudian itu dijalankan. Artinya bukan karpe dewe. Ya, dan selalu ketum ini selalu ketika akan memberikan sesuatu edukasi kepada kita, ini ketum selalu jauh-jauh hari sudah memberikan warning ya kepada kita. Nah ini ketum tidak selalu dadakan gitu, enggak. Jadi kita sudah diberikan pencerahan dulu, lalu diberikan masukan dulu. Nah ini baru kita akan putuskan. Bahkan kalau saya mau ngajak mobil saja, itu saya tanyakan, memang kerja enggak? Saya bertanya gitu. Jadi kadang-kadang dia bilang, nggak apa-apa Pak Ketum, saya ada kerja. Jangan, kamu kerja. Kenapa? Karena itu tugas utama kamu. Ya. Saya larang, gitu loh. Kan gitu loh. Bahkan ketum tidak pernah ya menegur saya ketika saya kerja. Bahkan saya bilang, ketum saya masih kerja. Ketum tidak kamu tuh anggota GP Sagera, terus kamu nggak boleh kerja, nggak bisa. Karena ketum malah meluruskan saya karena ya prinsip yang ditanamkan. Karena saya marahin kalau ternyata. Dimarahi saya. Contoh begini. Kemarin ada Korcam Tanah Rutar yang bernama Arifin. Saya tanyakan, Rif, kamu kok nggak kerja? Saya ingin menyelesaikan yang kedua, tak marahin dulu. Kamu itu begini, bantu diri kamu dulu, bantu keluarga kamu dulu. Naif ketika kamu mau membantu orang lain, sedangkan kamu, keluarga kamu tidak kamu bantu. Betul. Saya marah malah gitu loh. Makanya itu yang selalu kita lakukan. Meskipun ini berbeda Mas Korwin kalau di pemangkat pusat. Pemangkat pusat ini memang unik-unik orangnya. Karena kalau unik, karena berbeda ya. Kita GP Sagera dengan pemangkat
dengan apa itu namanya, dengan S1 ini berbeda. Ya. Gitu. Kenapa? Karena ini pembicaranya luar biasa kadang-kadang gitu. Bahkan biasa di luar gitu. Jadi itu yang terjadi. Malah ketika saya tidur sore, anak-anak itu sudah mikir, waduh ini nanti halu-halu gitu. Jadi kayak gitu ya Bang Don ya. Bukan berarti saya tidak mampu membuat sebuah ketegasan, tapi saya lebih menghargai ketika itu dilakukan dengan hati. Nah, gitu deh. Makanya saya hormat sekali juga, bahkan ini yang tadi juga diceritakan dari puncak gunung ya. Siap. Namanya Alas Bayur, Alas tadi Bayur. mana kata paling atas itu juga. Ya betul, jauh. Disitulah yang saya katakan inilah orang yang punya kemauan. Makanya Cek Yamagaya ini gitu. Saya tidak butuh orang gaya-gaya. Ya. Gitu loh. Kenapa? Karena anak-anak saya di Garda Pemuda Sakera ini bukan orang-orang yang saya ciptakan untuk melihat sebuah duniawi. Betul. Iya toh. Saya bisa saja dengan uang saya mewahkan kalian. Tapi saya ingin saya latih kalian adalah kalian harus bisa hidup di situasi apapun. Bahkan makan di pinggiran emper aja tidak ada masalah gitu loh. Jadi jangan gaya-gayaan kalau di desa saya. Kan begitu Bang. Gitu Bang. Itu alasannya kenapa saya harus mencabut semua dan saya registrasi. Apakah orang-orang yang hadir tadi itu adalah anggota paten GP Sakera? Ya. Yang pasti GP Sakera tetap membuka ruang baik kepada anggota lama maupun anggota baru. Nah, sebelum itu Bang Don, saya jelaskan bahwa ada 10 orang yang kurang lebih tadi ya, yang bertambah di GP Sakera itu mau lebar. Wah, luar biasa ini, luar biasa. Salut saya sama teman-teman wilayah barat yang mereka sangat semangat untuk mengembangkan GP Sakera. Tadi sekitar tambahan 50% itu 60-70% itu dari barat, tengah 30%. Nah gitu loh Bang Don ya. Pertanyaan dari Bang Don, apakah hanya paten itu? Tidak, gitu, hanya paten di sana saja? Enggak Bang Don. Tapi ini nanti ke depan tetap ada. Hanya Bang Don, ketika ada yang mendaftar di depan, maka seluruh persyaratan untuk kita ini dan bahasa kasarannya ada namanya trainingnya. Training ya. Ada namanya training. Ini kita terapkan. Saya berikan contoh. Korcam Atanarukan ya Bang Don ya. Korcam Kota ini tidak dapat SK dari saya. Tapi saya training dulu, tapi dia diakui di dalam database kita. Ya. Nah, bagaimana sesungguhnya kecintaan dia kepada GP Sakera dan lulus. Ya. Ada yang tidak lulus juga. Nah, ini lulus Bang Don. Nah, sama nanti ketika ada yang mau masuk di GP Sakera juga akan saya uji di situ. Perbedaan dari tadi itu adalah kalau ini istilahnya pendaftaran tanah, iya toh, ini PTSL. Ya, Prona. Jadi syarat-syaratnya tidak terlalu ketat. Tapi kalau kita mengajukan pendaftaran sertifikat biasa, syaratnya harus ketat. Ahli warisnya harus ketat. Ini siapa, punya anak siapa, berapa orang sudah meninggal, apa belum? Nah, kalau meninggal mana datanya? Ini banyak. Nah, kalau tadi ini siapapun tadi yang datang karena keinginan dan kemauannya, maka langsung saya jadikan foto dan data itu langsung mendapatkan nomor induk anggota. Tadi, ya gitu loh Pak. Jadi tetap kita buka ruang karena bagaimanapun GP Sakera milik rakyat, ya. GP Sakera milik rakyat, dan saya yakin jiwa-jiwa pemangkar di luar juga banyak yang mungkin baru tahu besok lusa, 3 hari lagi, 4 hari lagi. Yang mau bergabung silakan. Tidak ada syarat-syarat tentang ijazah, tidak ada syarat-syarat SKJK dan yang lain-lain. Syaratnya satu KTP. Ya. Yang kedua foto. Yang ketiga adalah dia memang ikhlas dan punya keinginan untuk menghibahkan dirinya dan kemampuannya, keilmuannya, bahkan mungkin materinya, karena saya tidak pernah kasih gaji. Itu untuk pergerakan. Nah, gitu loh Bang Don, untuk pergerakan, untuk membantu masyarakat, karena saya ingatkan kepada mereka bahwa ketika kalian bantu masyarakat itu sesungguhnya yang kalian bantu diri kalian sendiri.
Gitu kan. Itu kan orang yang baru. Terakhir ya, Pak. Ada lagi nih. Terakhir. Nah, itu orang yang baru kan ya. Bagaimana kemudian kalau misalkan dari keanggotaan yang lama ya, yang ternyata misalkan di suatu hari ingin kembali gabung, itu gimana? Tadi kan saya bilang baik lama maupun baru, tapi perlakuannya sama. Ya. Perlakuannya sama Bang Dor. Baru, kalau lama langsung masuk, enggak lah. Kalau lama ya saya uji lagi. Ya. Seperti yang baru ada masa training. Kenapa? Karena yang pasti Bang Dor, ini kan pengujian utamanya kan tadi. Tapi kalau dia misalnya ingin masuk, ya kita uji lagi. Terutama dia harus memahami dulu GP Sakera sesungguhnya seperti apa sih. Gitu. Kalau GP Sakera hanya menginginkan orang-orang kaya yang masuk, sangat mudah. Ya, betul. Sangat mudah. Banyak yang daftar gitu. Banyak yang meminta pada saya. Ini terus terang saja. Ya. Yang kedua, mungkin ada juga yang pintar-pintar. Banyak juga. Bahkan dari sarjana hukum yang ingin masuk itu juga banyak. Dari pengacara yang ingin masuk juga banyak, tapi kan saya harus memperhatikan apakah ini keikhlasan atau hanya ingin memanfaatkan nama GP saja. Betul. Gitu ya Bang Don. Oke? Yang penting adalah siapapun yang pernah ada di GP Sakera, semoga saja beberapa hal yang saya berikan ya Bang Don ya, itu bisa bermanfaat untuk dia ke depan, ke masyarakat. Gitu loh. Dan saya cuma ingatkan saja, kan gitu ya Bang Don. Saya cuma ingatkan saja bahwa kita mengawasi rakyat. Kita mengawasi rakyat. Artinya kita mengikuti perkembangan. Jadi ini penting untuk dipahami agar supaya tidak sia-sia saya. Tadi saya buat status. Gitu. Jika kalian punya kemauan dan searah dengan perjuangan kita, maka kalian akan tetap bersama. Tapi kalau kalian tidak memiliki kemauan, tidak sama pemikiran dengan kita, maka kalian hanya sekedar singgah kepada kita. Kenapa? Ini bukan cuma dengan GP Sakera saja, tapi dengan teman kalian lain termasuk S1. Makanya jangan heran, banyak sekali orang yang masuk sehingga dia hanya sekedar ingin dia punya nama, dia keluar dan dia seperti punya nama. Ya. Tidak sedikit kan? Ya. Berarti hanya sekedar singgah. Padahal apa yang saya berikan, saya dengan Mas Korwil sudah 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Bahkan dengan Mas Doni aja Bandung saja, dengan Mas Sifam, dengan Osi. Kalau kalian mau jujur pada diri kalian, ilmu yang saya berikan, apakah stagnan? Ataukah ada lagi ilmu-ilmu yang baru saya berikan? Contoh, atau IPA, ada enggak? Ada. Dan selalu berkembang, Selalu update lah kalau kata bahasa sekarang. Jadi ada tingkatan. Jadi ketika kalian saya jadi di kelas 1, maka besok kalian akan belajar di kelas 2, belajar di kelas 3, belajar di kelas 4 dan kelas 5 seterusnya. Gitu ya. Makanya saya hanya mengingatkan saja bahwa apa yang saya ajarkan kepada kalian itu hanya permulaan. Ya. Itu hanya permulaan. Bahkan Bang Don yang sudah 5 tahun bersama saya, mungkin kalau dalam hitungan kalkulasi tangan, ini paling kelas 7 masih kelas 7. Bayangkan orang yang baru 1-2 bulan ada di saya, terus mau ngomong kelas 10 dari bahkan belum masuk kepada materi. Kelas 1 ini belum masuk, masih perkenalan. Kalau di dalam bahasa kuliah, ya toh, kalian ketika masuk ke kuliah itu masih ospek, masih mos gitu. Kalau di sekolah itu ya toh masih pengenalan gitu. Pas sekarang yang luar mager, acator mager, kan banyak sekali yang ngomong seperti itu, ya toh. Makanya begini, mudahnya begini. Bagi siapapun yang ingin kalian merasa bahwa kalian mampu, ayo duduk dengan saya.
baik yang sudah saya ajarin atau yang belum saya ajarin. Ayo saya dulu. Ya, Samsam misalnya, Samsam misalnya, ayo dulu dengan saya. Enggak. Nah, Kalau mau enggak, bahasanya kan kadang-kadang seperti itu. Kenapa? Karena saya tahu kemampuan kalian. Ya toh? Ya. Kalian di sini saya ajari berbeda dengan saya ngajarin OSI. Berbeda dengan Ipang, berbeda dengan Bandung, berbeda dengan Johan, Waka. Berbeda. Fakta enggak, teman? Fakta enggak perbedaan itu? Iya. Kenapa? Ketika kalian ada di situ, saya pasti ngomong tentang rumput. Ya. Tapi ketika kalian sudah pergi, bahasan rumput itu sudah berubah. Ya. Betul nggak? Iya. Betul. betul. Ketika contoh kecil aja lah, Hamsa datang, maka saya tidak pernah bicara tentang itu. Ya. Pernah ya? Benar. Ketika anak-anak mau ngomong tentang apa yang dibicarakan, karena belum waktu. Dan saya ngomong nama, sekaligus tantang. Agar apa? Agar kalian jangan merasa bangga. Kalau ingin tahu tingkat kepandaian kalian, uji. Maka Ya. ujinya dengan dosen. Betul. Betul. Sepakat. Kan kan? Ya. Terus skripsi. Ke dosen. Iya. Hah? Betul, betul. Gitu ya? Ya. Dan itu bisa dibantu. Ya. Ya, oke. Oke, dari saya begitu saja. Ada Siap. lagi, Bang? Cukup sudah.